ESK, Season 38. Bab 371, 10 panah berturut-turut. Dentang. Cai Li, yang berada di samping Lang Tan, adalah yang pertama bereaksi. Menarik pedang panjang di pinggangnya, energi rohnya melonjak dan 7 meridian roh menyala. Dengan niat membunuh yang berteriak dan marah, Cai Li mengayunkan tebasan terbalik ke arah panah yang masuk. Cahaya dingin menghilang dan anak panah itu terbelah menjadi dua. Tatapan Su Zimo menyempit. Sangat sulit jika seseorang ingin menghentikan panah yang merobek udara. Itu bukan hanya tes penglihatan dan reaksi seseorang, tapi juga akurasi mereka serta waktu serangan dengan pedang. Mengingat garis keturunan Su Zimo, kekuatan lengan dan fakta bahwa dia menggunakan senjata roh semu, busur penyembunyian bulan, panah itu sangat kuat dan bahkan penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian terkuat tidak akan mampu menghadapinya. Namun, untuk Cai Li yang berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian, dia mampu mengambil panah itu tanpa cedera. Itulah alasan mengapa 7 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian menakutkan. Baik itu dalam hal reaksi, kecepatan atau kekuatan, mereka jauh lebih unggul dalam semua aspek. Kenyataannya, Cai Li lah yang merasa terkejut saat ini. Meskipun dia telah bertahan dari panah itu, telapak tangannya terasa seperti akan terbelah dan pergelangan tangannya sedikit mati rasa. Apa maksudnya itu? Itu berarti kekuatan panah itu cukup untuk mengancamnya. Tiba-tiba, Cai Li menyadari bahwa tidak heran mengapa Bao Yunfeng meninggal. Sebelum dia selesai dengan pikirannya, panah ketiga tepat setelah yang kedua. Saat berikutnya, panah keempat, kelima, keenam, dan ke-10. 10 anak panah berturut-turut menyelimuti 3 Mounted Bandit. Badai turun dan hujan panah masuk. Ekspresi Cai Li dan Hu Meng berubah drastis dan mereka tidak lagi peduli untuk menyelamatkan Lang Tan saat mereka bergegas untuk melindungi diri mereka sendiri. Berkat pertahanan Cai Li dari panah sebelumnya, Lang Tan berhasil mendapatkan ruang untuk bernapas. Dia mencabut pedang dengan tangan kirinya dan menghancurkan jimat pelindung dengan tangan kanannya. Saat penghalang pelindung terbentuk, sinar dingin tiba. Jepret. Retakan menyebar di permukaan penghalang perlindungan, itu ditusuk dengan satu panah. Set. Ekspresi Lang Tan berubah. Kekuatan membunuh dari satu anak panah itu sangat menakutkan. Jimat perlindungannya adalah salah satu jimat tingkat 2 tingkat atas dan bisa bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Namun, itu dihancurkan oleh satu panah sekarang. Namun kilatan cahaya lain melesat menembus hujan berkabut dan mendekat. Sekarang, Lang Tan tidak bisa mengelak dengan jimat pelindungnya hancur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Dentang. Ketika pedang bertabrakan dengan panah, percikan terbang kemana-mana dan pedang itu benar-benar ditolak. Cahaya dingin berhenti sejenak sebelum menembus dada Lang Tan, menyebabkan panah berdarah keluar dari belakang. Lang Tan jatuh dari Black Bane Wolf dan matanya perlahan meredup saat kekuatan hidupnya meninggalkan tubuhnya. Seluruh proses Su Zimo membuka matanya, menarik busur penyembunyian bulan dan memuatnya terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Dia baru menyerang ketika 3 Mounted Bandit berada dalam jarak 300 kaki. Jika jaraknya terlalu jauh, kekuatan anak panah akan berkurang dan mereka akan menjadi terlalu lambat, memberikan waktu reaksi yang lebih lama kepada lawannya. Jika jaraknya terlalu dekat, busur tidak akan berguna. Sekitar 300 kaki atau 100 meter sudah cukup untuk Su Zimo, panah akan hampir seketika melawan 3 Mounted Bandit yang sedang menyerang. Dalam jarak 100 meter, 10 anak panah berturut-turut membunuh Lang Tan dari 4 bandit terpasang di jalan yang panjang. Semua pembudidaya yang melihat itu terjadi secara diam-diam terkejut. Jika mereka berada di tempat Lang Tan, akan sulit bagi mereka untuk selamat dari 10 anak panah juga. Tidak jauh dari situ, Paman Liang mengangguk. Saya harus mengatakan bahwa kartu truf orang ini sangat kuat dan bahkan dapat mengancam penggarap pendirian Yayasan Meridian 7. Namun, kekurangannya juga terlihat jelas. Petik 2. Keuntungan dari busur adalah dalam pertarungan jarak jauh. Pada jarak dekat, busur tidak lain adalah beban. Setelah 10 anak panah, 2 Mounted Bandit yang tersisa dan ribuan pengendara yang menunggang kuda menyerbu dan sudah tiba sebelum Su Zimo. Bahkan jika Su Zimo memiliki busur ikat, itu akan sia-sia mengingat kedekatan itu, apalagi fakta bahwa busur penyembunyian bulan hanyalah senjata roh palsu. Selanjutnya adalah pertarungan jarak dekat. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan pemenggalan kepala. Mati. Hu Meng adalah orang pertama yang tiba saat dia memegang tombak tembaga besar dengan wajah di ujungnya dan bersinar dengan 4 pola roh di tangannya. Sepertinya beratnya 5 ton saat Hu Meng mengayunkannya ke arah Su Zimo. Tombak tembaga itu begitu kuat sehingga hujan bahkan tidak bisa turun melalui busur serangannya.
Lihat, ini adalah penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Petik 2. Hu Meng juga telah maju ke 7 pembentukan Yayasan Meridian. 7 Meridian roh bersinar di permukaan tubuh Hu Meng. 2 yang tersisa dari 4 bandit terpasang keduanya berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian. Paman Liang menghela napas. Su Zimo itu tidak beruntung. Seorang penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian lebih dari cukup untuk membunuhnya. Untuk berpikir bahwa Hu Meng telah maju ke 7 pembentukan Yayasan Meridian. Petik 2. Berdiri di belakang Tang Yu adalah seorang pria dengan ekspresi angkuh. Dia menyilangkan lengannya dan mencibir, 15 menit. Dia bahkan tidak akan bertahan 10 napas. Petik 2. Itu belum pasti, Tang Yu mengerutkan kening. Xiaoning menatap tajam ke medan perang dengan lengan yang sedikit gemetar, mengungkapkan kegugupan yang dia rasakan. Merasakan emosinya, Tang Yu melirik ke samping dan memegang telapak tangan Xiaoning, mendorongnya sedikit untuk menghibur yang terakhir. Xiaoning menghirup udara dalam-dalam dan perlahan menenangkan dirinya. Dentang. Saat Hu Meng menyerang, Su Zimo menyingkirkan Moon Concealment Bow-nya dan menarik pedang merah darah raksasa dari tas penyimpanannya. Blood Quencher tiba dengan niat membunuh yang sangat deras. Oh, tombak perunggu dianggap sebagai senjata khusus. Meskipun itu bukan seluler, keuntungannya ada pada kekuatannya. Lebih jauh lagi, ciri-ciri di wajahnya sangat mirip kehidupan, menyerupai Vajra yang marah dengan kekuatan hebat yang menggetarkan hati seseorang. Selama pertarungan, para pembudidaya akan cenderung bertemu satu sama lain sesekali. Selama mereka sedikit terganggu dan kehilangan fokus dalam kekuatan mereka, mereka praktis akan hancur menjadi bubur, bahkan tanpa mayat yang tersisa. Su Zimo mengaduk garis keturunannya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk masing-masing dari 10 anak panah berturut-turut. Kalau tidak, dia tidak mungkin membunuh salah satu dari 3 bandit Mount secara langsung. Tapi sekarang, Hu Meng telah bergegas. Ini adalah saat ketika Su Zimo baru saja menghabiskan kekuatannya dan belum pulih, yang bisa dia lakukan hanyalah menaikkan Blood Quencher untuk mempertahankannya di depan dirinya secara pasif. Dentang. Suara benturan logam yang menusuk telinga bergema saat tombak tembaga bertabrakan dengan Blood Quencher. Tubuh Su Zimo bergetar dan dia terhuyung mundur 3 langkah. Tepat setelah itu, Chai Li tidak memberi Su Zimo ruang untuk bernafas dan menyerbu ke atas dole bulu hitam yang dia tumpangi. Dia menebas pedangnya secara horizontal, mengarah ke tenggorokan Su Zimo. Su Zimo mengangkat pedangnya untuk bertahan sekali lagi. Dentang. Sekali lagi, tubuh Su Zimo bergetar seolah-olah dia diserang oleh kekuatan yang tak tertahankan. Tubuhnya mundur dan kakinya menggali melalui tanah, membuka 2 jurang yang langsung dipenuhi air hujan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dia sama sekali tidak cocok untuk mereka. Petik 2. Betul sekali, orang itu akan mati seketika begitu 1000 pembudidaya aneh menyerang. Petik 2. Menurutku organ dalamnya mungkin robek setelah menerima 2 pukulan dari Chai Li dan Hu Meng. Dia mungkin memasang front yang kuat. Petik 2. Kedua belah pihak hanya bertukar beberapa pukulan tetapi itu cukup untuk memberikan banyak petunjuk tentang situasinya. Su Zimo memang dirugikan di permukaan. Namun, pada kenyataannya, itu hanya karena energinya habis karena panah yang berurutan. Musuh-musuhnya hanya mengambil kesempatan saat dia lemah untuk menyerang, menciptakan penampilan palsu yang menguntungkan. Faktanya, saat dia menerima serangan kedua dari Chai Li, niat membunuh Su Zimo sudah melonjak. Dia hampir tidak bisa menahan ki iblis di tubuhnya dan ingin membalas dengan meledak dengan kekuatan ki darahnya. Bab 372, Pertempuran Sengit di Hujan. Membunuh. Chai Li mengendarai Black Feather Dole dengan tatapan berbisa yang bersinar dengan kilatan yang kejam. Melambaikan tangannya, dia terbang ke udara dan menerjang ke arah Su Zimo. Mengaum. Mencicit. Di tanah, Black Bane Wolf, Black Feather Dole dan Rahu Tiger membuka mulut mereka dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ketiganya adalah sisa binatang kuno dan memancarkan ki iblis yang tak terbatas. Dengan tubuh yang besar dan cakar yang tajam, mereka telah dibudidayakan hingga puncak pendirian yayasan. Membagi menjadi 3 arah, 3 sisa binatang purba menyerbu ke arah Su Zimo. Itu terutama terjadi pada Black Bane Wolf. Setelah menyaksikan pemiliknya ditembak mati oleh pembudidaya berjubah hijau ini, satu-satunya hal yang ingin dilakukannya saat ini adalah merobek leher pria ini menjadi beberapa bagian. Di udara, Chai Li memegang pedangnya dan turun dari langit bersama Hu Meng dan tombak tembaganya. Ribuan orang putus asa telah menyerang ke depan, mengelilingi tempat itu sepenuhnya dan meninggalkan Su Zimo tanpa ruang untuk melarikan diri. Membunuh, membunuh, membunuh. Para putus asa berteriak dengan marah dan menyerang. Beberapa dari mereka memanggil pedang terbang, beberapa dari mereka melepaskan seni roh dan yang lainnya menggunakan pedang dan kapak. Melihat itu, para penonton menggelengkan kepala dan mendesah sendiri.
Bahkan murid warisan faksi seperti Istana Kaca dan Sekte Tanah Jahat tidak akan bisa lolos dari serangan tanpa cedera, apalagi penggarap pembentukan Yayasan 5 Meridian seperti Su Zimo. Tatapan Tang Yu membara dan tertuju pada Su Zimo sepanjang waktu. Yang mengejutkan, dia tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan atau ketakutan di wajah Su Zimo. Faktanya, ada jejak kegembiraan yang samar-samar di matanya yang cerah itu. Bibir Su Zimo sedikit melengkung, menunjukkan seringai samar. Dia tersenyum. Orang macam apa dia? Tang Yu sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Su Zimo bisa tersenyum dalam situasi yang mematikan. Ha. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa ke langit, mengucapkan 3 suku kata yang bergema. Setelah tawanya, hujan di sekelilingnya sepertinya bisa dihalau oleh kekuatan tak terlihat saat mereka tumpah keluar. Para putus asa di sekitarnya terkejut, suara itu sepertinya menggetarkan pikiran mereka, menyebabkan penglihatan mereka kabur. Tangan semua orang gemetar. Pada saat itu, mata Su Zimo berbinar dan sosoknya bersinar. Sebelum Chai Li dan Hu Meng turun, dia menyerang 3 sisa binatang purba. Di tengah hujan lebat itu, Su Zimo meninggalkan serangkaian bayangan yang bertahan sesaat sebelum menghilang dalam tetesan hujan. Bahkan 3 binatang berpikir untuk mengambil nyawaku. Sambil tertawa terbahak-bahak, Su Zimo tidak menahan penghinaan di matanya saat garis darahnya bergolak, mengeluarkan suara tsunami, guntur dan harimau dan macan tutul yang menyebabkan seseorang menggigil. Melawan 3 binatang sisa kuno yang masuk, Su Zimo menebas secara terbalik. Berkas darah pedang raksasa itu meluas, menelan Rahu Tiger dan Black Feather Dole di dalamnya. Tepat setelah itu, Su Zimo melangkah maju dan membanting, menggunakan tangan kirinya sebagai segel dan meninju kepala Black Bane Wolf. Mata Black Bane Wolf bersinar dengan kekerasan dan tidak mundur atau menghindar. Sebagai gantinya, itu menjangkau tenggorokan Su Zimo dengan cakarnya yang tajam. Ukuran Black Bane Wolf jauh lebih besar dari Su Zimo. Dalam keadaan normal, sebelum Su Zimo bahkan bisa meninju serigala kutub hitam, cakar yang terakhir sudah akan merobek tenggorokannya. Mata Black Bane Wolf bersinar karena kegembiraan. Itu bisa memvisualisasikan manusia sebelum dicabik-cabik oleh cakarnya. Tiba-tiba, perubahan terjadi di medan perang. Begitu Black Bane Wolf menerjang ke depan, tulang dan tendon Su Zimo terdengar bersama. Tendonnya membesar dan berkontraksi seperti tali busur dan bergema dengan suara bergetar. Pang, pang, pang. Lengan Su Zimo mengembang dengan cepat saat dia menyerang lebih dulu, tinjunya berubah menjadi segel hijau hitam yang mendarat di kepala Black Bane Wolf. Suara retak tulang bisa terdengar. Di antara iblis roh, serigala dikatakan memiliki tengkorak perunggu dan tulang besi. Dengan kata lain, kepala serigala adalah bagian tubuhnya yang paling keras. Tapi sekarang, kepala Black Bane Wolf, sisa binatang purba, dihancurkan oleh satu pukulan dari Su Zimo. Jus otaknya berceceran saat ia menjerit tragis sebelum mati di tempat. Jika Black Bane Wolf dikatakan memiliki tengkorak yang terbuat dari perunggu dan tulang besi, tinju Su Zimo akan setara dengan berlian yang tidak bisa dihancurkan dan maha kuasa. Setelah membunuh Black Bane Wolf dengan satu pukulan, Black Feather Dole dan Rahu Tiger mundur melawan ketajaman Blood Quencher. Pada saat ini, serangan para pembudidaya lainnya tiba. 27 penggarap pembentukan Yayasan Meridian yang merupakan ancaman terbesar bagi Su Zimo, Chai Li dan Hu Meng, menyerang sekali lagi dengan senjata masing-masing. Pertempuran berdarah telah meletus sepenuhnya. Dentang, dentang. Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil 18 pedang terbang kelas tertinggi, segera menyulap formasi pedang cahaya lilin. Kali ini, formasi pedang cahaya lilin tidak digunakan untuk menyerang, tetapi sepenuhnya untuk pertahanan. Serangan 1000 orang putus asa yang aneh terlalu terkonsentrasi dan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan persepsi roh. Melekat, dentang. Formasi pedang melingkar berputar dan memblokir banyak pedang terbang yang masuk di belakang. Untungnya, Su Zimo telah maju ke pembentukan Yayasan 5 Meridian dan memiliki dorongan besar dalam energi rohnya. Jika tidak, formasi pedang cahaya lilin akan menyebar setelah beberapa saat di bawah senjata roh dan seni roh yang tak terhitung jumlahnya. Berdebur. Sosok Su Zimo melintas dan dia berkelok di antara serangan terkonsentrasi, menghindari serangan Chai Li dan Hu Meng. Menerobos langsung ke kerumunan, dia memegang Blood Quencher dan membelah di sekelilingnya. Uff, uff, uff. Su Zimo sama sekali tidak tahu teknik pedang. Namun, garis keturunannya sangat kuat dan kekuatannya tak tertandingi. Ditambah dengan ketajaman dan bobot Blood Quencher, dia membanjiri setiap lokasi dia berada. Tubuh para pembudidaya itu tidak dapat menahan pancaran darah dari pedang, siapapun yang disentuh Blood Quencher diiris menjadi 2 dengan darah segar mengalir kemana-mana.
Bahkan jika ada pembudidaya yang hampir tidak bisa menahan kekuatan Blood Quencher berkat senjata roh mereka sendiri, mereka dikirim terbang oleh kekuatan luar biasa yang ditransmisikan oleh pisau tajam dan organ mereka hancur bahkan sebelum mereka mendarat. Dentang, dentang. Swinging Blood Quencher, Su Zimo bentrok melawan Chai Li dan Hu Meng sekali lagi. Kali ini, Su Zimo tidak bergeming satu langkah pun. Garis keturunannya tampak mendidih saat dia melolong dan mengambil langkah maju, menebas 2 kali. Dentang, dentang. Energi roh Chai Li dan Hu Meng bergejolak dengan cepat di tubuh dan tim mereka saat mereka menahan serangan Su Zimo. Ekspresi mereka tidak berubah dan niat membunuh di mata mereka semakin meningkat. Swoosh! Hembusan angin jahat bertiup. Dole bulu hitam memanfaatkan momen ketika Su Zimo melawan Chai Li dan Hu Meng untuk menerjang ke depan, membidik punggung Su Zimo dengan cakar tajamnya. Jika serangan itu terhubung, hati Su Zimo bisa dicabut. Tanpa berbalik, Su Zimo mencambuk ke belakang. Lengannya yang sebelumnya sekeras batu tiba-tiba berubah lemas dan lentur, seperti belalai gajah. Dengan swoosh, itu mengenai Black Feather Dole di kepala. Retak, retak, retak. Di depan semua orang, kepala Black Feather Dole berputar beberapa putaran di sekitar lehernya sebelum berhenti, lehernya patah sepenuhnya dan mati di tempat. Merebut kesempatan itu, Rahu Tiger menyerang dan menggigit leher Su Zimo. Su Zimo sepertinya tidak punya tempat untuk lari ketika tiba-tiba, sepasang sayap raksasa membentang di belakang punggungnya, bersinar dengan cahaya roh yang memesona. Sayap roh mengepak dan Su Zimo naik ke udara tanpa apapun di bawah kakinya. Sing! Dia masih selangkah terlalu lambat. Kaki kiri Su Zimo tergores oleh cakar Rahu Tiger dan beberapa luka muncul di jubahnya dengan jejak darah samar-samar terlihat di bawahnya. Dia terluka. Kurang dari 15 menit sejak pertempuran dimulai dan Su Zimo sudah terluka. Selain itu, situasi Su Zimo hanya akan menjadi lebih berbahaya jika semakin lama hal-hal berlarut-larut. Hujan masih terus mengguyur. Bab 373, Jalan Panjang Bernoda Darah. Jika ada pembudidaya lain yang menerima serangan itu, kaki mereka mungkin telah robek seluruhnya. Namun, Su Zimo memiliki fisik yang sangat kuat. Saat cakar Rahu Tiger digali, ia mendapat perlawanan besar dan hanya meninggalkan beberapa luka yang tidak dapat diabaikan atau fatal. Otot-otot di kaki Su Zimo bergeser dan menambal kedua sisi luka, segera menghentikan aliran darah. Kekuatan fisiknya tidak hanya dalam hal kekuatan mentah, kemampuan regenerasinya yang bahkan diingini oleh sisa-sisa binatang purba itulah yang membuat Su Zimo begitu kuat dalam pertarungan yang berkelanjutan. Memukul bibirnya, mata Su Zimo tidak memiliki jejak ketakutan dan malah bersinar dengan semangat. Sayap roh mengepak dan kecepatan Su Zimo mencapai maksimum. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia menembak ke kerumunan dan melambaikan Blood Quencher, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Melekat, dentang. Senjata roh yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Banyak sosok jatuh ke jalan panjang satu demi satu, batuk seteguk darah dengan tidak lama lagi untuk hidup. Swoosh! Hu Meng memegang tombak tembaga dan turun dari langit, menabrak kepala Su Zimo dengan hembusan angin yang jahat. Bayangan pedang masih ada, berkedip-kedip dengan dingin, Su Zimo tidak punya banyak ruang untuk mengelak sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan formasi pedang cahaya lilin yang berputar untuk menjaga lingkungannya. Mengambil napas dalam-dalam di udara, Su Zimo berbalik tajam dan menebas ke atas. Dentang. Suara dentang logam bergema memekakkan telinga. Bahkan banyak penjahat di sekitarnya merasa telinga mereka sakit karena suaranya, apalagi Su Zimo yang berada di tengah-tengah segalanya. Tubuh Su Zimo bergidik dan lempengan batu di bawah kakinya hancur. Kedua kakinya tenggelam ke tanah dan dia tampak jauh lebih pendek tiba-tiba. Kali ini, terlihat jelas bahwa Su Zimo dirugikan. Pada kenyataannya, jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, kekuatan Su Zimo tidak akan lebih lemah dari Hu Meng bahkan jika yang terakhir adalah penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Namun, selain Hu Meng, Su Zimo dikelilingi oleh 1000 orang putus asa yang aneh, sisa-sisa binatang purba dan 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Dalam keadaan seperti itu, sudah sangat beruntung Su Zimo bisa bertahan. Situasi ini mirip dengan malam itu di lokakarya senjata roh Mo ketika 2 inti emas yang sekarat tiba untuk membunuhnya. Sebenarnya, kekuatan inti emas lebih dari cukup untuk membunuhnya. Namun, dengan bantuan Night Spirit, Su Zimo memanfaatkan lawannya yang meremehkan dirinya, pemahaman yang tepat tentang waktu dan lingkungan, telapak tulang darahnya dan berbagai faktor lain untuk membunuh inti emas sebagai gantinya. Dalam pertempuran yang sebenarnya, tidak mungkin Su Zimo cocok untuk inti emas, bahkan jika dia mengambil bentuk iblisnya. Pembentukan inti adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari batasan langit dan bumi dan tidak ada yang perlu dicemooh.
Bahkan inti emas di tahun-tahun senja mereka bukanlah orang-orang yang dapat dilawan oleh penggarap pendirian yayasan, kekuatan mereka tidak boleh dianggap enteng. Saat ini, bahkan jika Su Zimo mengaktifkan garis keturunannya, kekuatannya hanya cukup untuk menyamai Chai Li dan Hu Meng. Namun, dia pasti dirugikan dengan bertambahnya begitu banyak penjahat yang menyerangnya terus-menerus. Berdebur. Kilatan cahaya dingin melesat. Su Zimo hanya merasa penglihatannya kabur dan dia tidak bisa mengidentifikasi di mana pedang Chai Li berada. Itu adalah teknik pedang yang sangat canggih. Jika Su Zimo telah membuka lubang matanya, kekuatan matanya akan meningkat pesat dan dia akan mampu melihat melalui ilusi, sehingga membaca di mana pedang Chai Li berada. Tapi saat ini, Su Zimo tidak tahu apa-apa tentang teknik pedang dan dia hanya bisa mundur dalam menghadapi serangan itu. Mundur tunggal itu menyebabkan banyak celah di pertahanan asli Su Zimo terungkap. Pada saat ini ketika dia dikelilingi, penggunaan persepsi rohnya hampir bisa diabaikan tidak peduli seberapa kuatnya itu. Hujan lebat menyerupai segudang serangan, bahkan jika Su Zimo bisa merasakannya, dia tidak bisa menghindari segalanya. Itu sangat ramai dan intens sehingga membuat sesak napas. Meskipun dia berhasil menghindari serangan fatal Chai Li, beberapa luka lagi muncul di tubuh Su Zimo dalam sekejap mata saat darahnya terhanyut oleh hujan. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi jika ini terus berlanjut. Petik 2. Seorang kultivator berperawakan tubuh seperti dia pasti akan menjadi lebih lemah karena dia kehilangan lebih banyak darah. Situasinya hanya akan bertambah buruk. Petik 2. Sayang sekali, pria itu benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Four Mounted Bandit, mendesah. Petik 2. Tang Yu tidak bergerak dalam menghadapi komentar orang banyak, hanya terlihat sedikit khawatir. Tatapan Su Xiaoning tertuju pada sosok hijau menyusut yang berjuang di dalam kerumunan. Mengerucutkan bibirnya dengan erat, pandangannya perlahan-lahan menjadi kabur oleh lapisan hujan berkabut. Mayat tergeletak di sekitar kaki Su Zimo dalam pemandangan yang menakutkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia ditahan oleh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian dan pemboman 1000 orang putus asa, Su Zimo masih berhasil membunuh lebih dari 100 penggarap pendirian Yayasan dengan kekuatan tempur jarak dekat yang menakutkan. Jubah hijaunya hampir ternoda merah pada titik ini. Su Zimo, serahkan sekarang dan aku bisa membiarkanmu mati dengan mayat penuh. Suara menyeramkan Chai Li terdengar. Haha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Chai Li, biarpun kau menyerah sekarang, aku tidak akan meninggalkanmu dengan mayat. Aku pasti akan memenggal kepalamu. Petik 2. Su Zimo, aku akan menganggapmu sebagai balas dendam untuk saudaraku. Hu Meng meraung. Bunuh dia. Bunuh dia. Mata para putus asa itu memerah saat mereka menyerbu masuk. Seiring waktu berlalu, jumlah luka di tubuh Su Zimo meningkat, beberapa dari mereka telah terbelah sekali lagi setelah sembuh. Jalan panjang itu diwarnai merah darah. Bahkan hujan lebat tidak bisa membasuh semua darah di lempengan batu. Untuk semua orang, Su Zimo sudah lesu sekarang. Dia tidak lagi gesit seperti sebelumnya dan formasi pedang cahaya lilin yang dia panggil juga bergoyang melawan serangan terus-menerus dan bisa menyebar kapan saja. Faktanya, sayap roh Su Zimo telah lenyap karena pengeluaran energi rohnya yang sangat besar. Dia berada di ujung jalan. Paman Liang menggelengkan kepalanya. Anak laki-laki itu pasti akan mati dalam 50 napas. Petik 2. Tang Yu mengerutkan kening dan melirik dengan curiga pada para pembudidaya di belakangnya. Dia masih bisa memerintahkan sekte eliksir yang untuk bergabung dalam pertempuran sekarang. Namun, mereka pasti akan menderita kerugian besar jika mereka masuk saat ini. Itu akan mengurangi peluang mereka untuk pertikaian reruntuhan eliksir pool sekte lebih jauh. Secara pribadi, dia ingin membantu Su Zimo. Namun, dia adalah pemimpin ekspedisi sekte eliksir yang kali ini. Setiap keputusan yang dia buat harus untuk kepentingan sekte dan dia tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran sekarang. Hai, petik 2. Mata Tang Yu meredup saat dia menghela nafas secara internal. Rasa sakit yang ada di mana-mana menyerang saraf Su Zimo berulang kali dan pikirannya sangat jernih. Saya masih dipaksa sampai titik ini pada akhirnya. Kisetan di dalam tubuh Su Zimo bergemuruh dan matanya bersinar dengan kilatan merah. Saat dia melepaskan kekuatan ki darahnya, Su Zimo masih akan mempertahankan bentuk manusia. Namun, dia akan diselimuti oleh ki iblis dan akan menyerupai iblis kuno yang turun ke dunia, meningkatkan kekuatannya dengan lipatan sedemikian rupa sehingga dia akan mampu membunuh 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Baiklah, aku akan membunuh sesuka hatiku hari ini. Tepat ketika Su Zimo mengambil keputusan untuk mengungkapkan kultivasi iblisnya dan meledak dengan kekuatan ki darahnya, suara yang akrab terdengar dari luar medan perang. Bro, kamu menyuruhku untuk tidak bertindak secara impulsif. Tapi hari ini, saya akan bertindak berdasarkan dorongan hati.
Petik 2. Tepat setelah itu, suara lain datang dari arah lain. Zimo, aku tidak akan menjadi bebanmu kali ini. Petik 2. Segera setelah itu, suara wanita yang dingin terdengar. Saya baru saja membuat beberapa jimat baru. Sungguh kebetulan, saya ingin mengujinya. Petik 2. Bab 374, Memerangi Bahu ke Bahu. Setelah mendengar 3 suara yang akrab, mata Su Zimo bersinar terang. Itu mereka. Tang Yu sedikit terkejut. Mereka bertiga adalah pembudidaya yang telah mengikuti Su Zimo ke kota sejak awal. Terlepas dari orang yang disebut Ji Chengtian yang berada di 6 pembentukan Yayasan Meridian, 2 lainnya berada di 4 pembentukan Yayasan Meridian. Saat itu, Tang Yu berpikir itu adalah langkah bijak bagi mereka untuk meninggalkan kota Suantian. Mengingat alam kultivasi mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka dibunuh oleh ribuan orang putus asa jika mereka tetap berada di kota Suantian. Namun, Tang Yu tidak menyangka bahwa 3 dari 4 orang yang telah pergi akan kembali. Pria angkuh di belakang Tang Yu mencibir, mereka telah kembali ke kota Suantian meski tahu bahwa mereka akan mati. Bodoh sekali. Petik 2. Meskipun sebagian besar kultivator yang hadir memendam pikiran yang sama, mendengarnya dengan keras sangatlah tidak menyenangkan. Yan Jun. Tang Yu mengerutkan kening dan berbalik untuk menegur dengan lembut. Meskipun pembudidaya bernama Yan Jun adalah murid dari eliksir yang sekte juga, dia termasuk dalam balai pertempuran sekte tersebut. Di pembentukan Yayasan 7 Meridian, dia adalah salah satu kekuatan inti mereka untuk ekspedisi ke medan perang kuno dan Tang Yu tidak bisa memarahinya terlalu kasar. Yan Jun mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari suaranya, lembut namun tegas. Ini bukan kebodohan, tapi kesetiaan. Xiaoning memiliki sifat lemah lembut dan akan menelan amarahnya bahkan jika dia dianiaya, butuh keberanian besar baginya untuk membantah seperti itu. Namun, dia benar-benar tidak bisa melepaskan semuanya saat ini. Untuk beberapa alasan, rasa frustrasi melonjak dalam dirinya saat dia mencengkeram tinjunya dengan erat dan memelototi Yan Jun. Orang sepertimu tidak akan pernah tahu apa arti kesetiaan. Loyalitas, apakah omong kosong itu berarti mati bersama? Petik 2. Yan Jun mendengus dan menatap Su Xiaoning dengan mengejek. Dia menyeringai dan melanjutkan dengan dingin, karena kamu tahu apa itu kesetiaan, bagaimana kalau kamu bergabung dengan mereka untuk mati juga, ya? Yan Jun adalah penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian, siapa yang tahu berapa banyak darah yang diwarnai dengan tangannya agar dia bisa berkultivasi hingga titik seperti itu dan memasuki medan perang kuno. Xiaoning merasa hatinya tenggelam ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Yan Jun dan tersandung ke belakang setengah langkah tanpa sadar. Saat itu, Night Spirit yang tergeletak di tanah membuka matanya. Matanya yang hitam pekat memancarkan cahaya gelap yang berkedip-kedip. Seketika, suhu di sekitar mereka turun. Semua pembudidaya yang hadir, termasuk Paman Liang, merasakan niat dingin yang membuat duri mereka menggigil, seolah-olah mereka menjadi sasaran makhluk kuno dan kejam yang dapat menghancurkan mereka kapan saja. Jantung Paman Liang berdegup kencang. Yan Jun yang awalnya angkuh dan berapi-api merasa rambutnya berdiri tegak. Bayangan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dirinya, membuatnya merasa kedinginan. Merasakan tindakan Night Spirit, Xiaoning buru-buru mengulurkan tangan dan menepuk kepala Night Spirit dengan tangan mungilnya, memberi isyarat agar tidak bertindak sembarangan. Bagaimanapun, eliksir yang sekte adalah satu-satunya kemungkinan di kota Suantian yang mungkin mendukung Su Zimo. Jika Night Spirit membunuh Yan Jun, itu akan setara dengan mengadu domba eliksir yang sekte melawan Su Zimo. Night Spirit menutup matanya sekali lagi. Seketika, hawa dingin di sekitarnya menghilang. Seolah-olah semua yang dirasakan semua orang sebelumnya hanyalah ilusi. Banyak pembudidaya bingung dan bertukar pandangan dengan rasa takut yang masih ada, hanya beberapa orang yang memperhatikan tindakan Night Spirit sebelumnya. Paman Liang melirik Night Spirit secara mendalam. Yan Jun bergidik dan melihat sekeliling, hanya menghela nafas lega dan terlihat lebih santai setelah tidak menemukan apa-apa. Di jalan yang panjang. Kakak Ji, Sister Leng Rou, petik 2. Mata lemak kecil itu dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat Ji Chengtian yang mengepak dengan Ethereal Wings dan Leng Rou yang menyerbu dari arah lain. Itu adalah reaksi yang sama untuk Ji Chengtian dan Leng Rou. Ini adalah pertempuran yang kemungkinan besar mereka akan mati dan tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk orang lain. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain dan tidak ingin menekan orang lain. Itulah alasan mengapa mereka berpisah setelah meninggalkan kota Suantian. Tapi sekarang, mereka semua telah kembali secara telepati ke kota Suantian dan memilih untuk bertarung bersama Su Zimo. Ini adalah chemistry.
Memegang kapak raksasa yang bersinar dengan 4 lampu roh, lemak kecil menyerbu kerumunan dan memotong dengan liar di depannya. 6 meridian roh bersinar di tubuh gemuk kecil itu. Di sisi lain, Leng Rou melemparkan lusinan jimat dan memanggil pedang terbangnya sebelum menyerbu ke medan perang dengan 6 meridian roh bersinar dari tubuhnya juga. 2 penggarap pendirian Yayasan Meridian 6. Keduanya baru berada di 4 Meridian Foundation Establishment ketika mereka meninggalkan kota Suantian. Hanya ada satu kemungkinan bagaimana mereka berdua maju ke pembentukan Yayasan 6 Meridian dalam waktu yang singkat. Seperti Suzimo, baik lemak kecil dan Leng Rou menerobos ke pembentukan Yayasan 5 Meridian selama periode waktu ini. Tepat setelah itu, mereka mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir dan maju ke 6 Meridian Foundation Establishment segera. Haha. Sepasang sayap roh muncul di belakang Ji Chengtian saat dia melayang ke udara yang meledak dengan tawa. 7 Meridian roh muncul tanpa terasa di bawah jubahnya. Pendirian Seven Meridian Foundation. Ji Chengtian telah menerobos juga. Mengingat anugerah Ji Chengtian, dia memiliki kesempatan untuk menembus 7 pembentukan Yayasan Meridian di medan perang kuno. Namun, tidak ada cara yang bisa dilakukan secepat itu. Dengan kata lain, dia membuat keputusan yang sama dengan si lemak kecil dan Leng Rou. Dia mengkonsumsi eliksir pembuka Meridian. Ketiganya tersenyum satu sama lain dari lubuk hati mereka. Eliksir pembuka Meridian hanya efektif ketika dikonsumsi untuk pertama kalinya dan tidak satu pun dari mereka bermaksud menggunakannya di alam budidaya mereka saat ini. Namun, mereka semua membuat keputusan yang sama untuk mengonsumsinya untuk pertempuran ini tanpa mendiskusikan atau memberitahu satu sama lain sebelumnya. Mereka melepaskan kesempatan berkultivasi tinggi dan mengabaikan kemungkinan melarikan diri hanya untuk pertempuran ini. Su Zimo mengerti. Saat dia melihat mereka kembali, dia mengerti segalanya. Namun, meskipun dia emosional dan bibirnya bergetar saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku juga di sini. Tiba-tiba, seorang kultivator yang tampak jujur muncul di medan perang. Dengan raungan keras, dia mengayunkan batang logamnya dan memukul mundur 2 orang nekat. Jian yang konyol. Jantung gemuk kecil berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu saat dia berbalik dengan tidak percaya. Pada saat ini, keempatnya yang meninggalkan kota Suantian telah kembali. Perasaan hangat melonjak di hati Suzimo ketika dia melihat itu, lukanya tidak lagi terasa menyakitkan. Tidak perlu kata-kata atau terima kasih. Memahami fakta bahwa mereka berempat tidak pernah pergi dan kembali untuk bertarung bahu-membahu dengannya selama saat yang paling kritis sudah lebih dari cukup. Hahaha. Akhirnya, Suzimo tertawa terbahak-bahak. Ji Chengtian tertawa, begitu pula Leng Rou, sedikit gemuk, begitu pula si Jian. Di tengah pedang yang berkedip dan jebakan, mereka berlima tampak basah kuyup dan celaka. Namun, mereka tertawa sembarangan dalam kebahagiaan dari lubuk hati mereka. Seseorang menangis tetapi dalam sekejap, bercampur dengan hujan dan membasahi pipi mereka. Jian konyol, kamu mengatakan bahwa kamu tidak konyol, jadi mengapa kamu kembali? Sedikit lemak bertanya. Aku, tersesat, jawab si Jian. Bab 375, dilucuti dari judul mereka. Bro, tidak mungkin kamu akan mengusir kami sekarang. Sedikit lemak tertawa. Sekarang, sedikit lemak, si Jian dan Leng Rou sudah berada di medan perang dan dikepung. Bahkan jika mereka ingin mundur, tidak ada cara bagi mereka untuk melakukannya kecuali mereka memusnahkan orang-orang yang putus asa. Meskipun sedikit berlemak, Leng Rou dan si Jian berada di 6 pembentukan Yayasan Meridian, kekuatan mereka mirip dengan para putus asa di sekitar mereka. Itu terutama terjadi pada lemak kecil dan Leng Rou yang baru saja maju ke pembentukan Yayasan 6 Meridian. Akar mereka belum stabil dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 6 penggarap pembentukan Yayasan Meridian lainnya dalam hal kekuatan. Saat mereka bertiga memasuki medan perang, mereka dikepung. Syukurlah, Ji Chengtian berada di Seven Meridian Foundation Establishment dan dapat bermanuver di medan perang dengan mudah karena Ethereal Wings. Melalui keahliannya dalam menggunakan pedang, dia membantu mereka bertiga menyelesaikan berbagai krisis. Mereka berempat secara bertahap dikumpulkan. Ada kalanya Ji Chengtian ingin keluar dari jeratan untuk membantu Suzimo. Namun, si Jian dan yang lainnya akan segera berada dalam bahaya saat dia sedikit terganggu. Tidak ada yang bisa membayangkan teror diserang oleh ratusan penjahat fanatik kecuali mereka mengalaminya secara pribadi. Dari segala arah, serangan jatuh seperti hujan lebat tanpa henti. Ji Chengtian itu baru saja maju ke pembentukan Yayasan 7 Meridian dan belum dapat menggunakan potensi penuhnya. Dia masih lebih lemah. Petik 2. Benar, bahkan semut pun bisa membunuh gajah dalam jumlah banyak. Kembalinya keempat orang itu tidak akan banyak mempengaruhi situasi. Mereka hanya menunda kematian mereka. Petik 2.
Banyak pembudidaya berdiskusi. Meskipun Ji Chengtian dan yang lainnya telah kembali ke medan perang dan mengubah situasi, tidak ada yang menganggap mereka tinggi. Bagaimanapun, jumlahnya masih bertumpuk terhadap kelompok Su Zimo. Namun, kesan semua orang terhadap Ji Chengtian dan yang lainnya berubah seiring waktu. Berkerumun bersama, Ji Chengtian, Leng Rou, sedikit gemuk dan Si Jian membentuk formasi segitiga. Sebagai yang terkuat, Ji Chengtian mengambil satu sudut. Sebagai master jimat, Leng Rou memiliki jumlah jimat yang tampaknya tak terbatas di tas penyimpanannya. Selain itu, kekuatan bertarungnya kuat saat dia mengenakan jimat tipe penyerang, bertahan, dan pendukung. Karena itu, dia mengambil sudut lain. Sedikit lemak dan Si Jian bergandengan tangan dan membentuk sudut terakhir. Formasi segitiga mereka sangat stabil dan pantang menyerah. Tanpa bukaan yang jelas dan perubahan yang konstan, chemistry mereka sempurna dan mereka berhasil menahan serbuan ratusan penjahat. Sebaliknya, ada orang-orang nekat yang terluka dan sekarat di sekitar mereka berempat. Su Zimo telah membawa mereka ke tempat ini dari perbatasan medan perang kuno dan mereka telah melalui terlalu banyak pertempuran dan situasi berbahaya. Perjalanan mereka berat dan penuh dengan pembunuhan. Ini adalah formasi yang terlalu mereka kenal. Pergilah ke sana dan bunuh mereka berempat. Cai Li memerintahkan dengan cepat. Tak lama kemudian, dia dan Hu Meng adalah satu-satunya yang tersisa di depan Su Zimo. Munculnya Ji Chengtian dan yang lainnya telah berhasil mengangkat beban Su Zimo dengan menarik para putus asa yang tersisa. Pada titik ini, perubahan akhirnya terjadi dalam situasi di mana faksi Four Mounted Bandit seharusnya menang. Hasil dari pertempuran ini mulai menjadi tidak jelas. Atau lebih tepatnya, bahkan jika Four Mounted Bandit menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis dan mereka akan kehilangan kekuatan untuk bersaing memperebutkan reruntuhan sekte Elixir Pool dengan faksi lain. Hu Meng berdiri di jalan panjang dan menatap Su Zimo yang dipenuhi darah dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang ini bisa bertahan sekarang dengan begitu banyak luka. Jika dia berada dalam situasi itu, dia mungkin sudah lama mati. Su Zimo, kamu berada di ujung jalan sekarang. Anda memiliki setidaknya 30 luka di tubuh Anda dan Anda akan mati hanya dengan pendarahan. Berhenti meronta. Petik 2. Suara Cai Li dingin saat dia menatap Su Zimo dengan tajam. Selama Su Zimo mengungkapkan celah, Cai Li akan menyerang dan mendaratkan pukulan fatal. Namun, dia kecewa. Ekspresi Su Zimo tenang seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya yang anggun, itu hanya lebih pucat dari sebelumnya. Niat bertarung di matanya semakin intensif dan terbakar, bahkan berkilauan dengan kilatan kegembiraan. Cai Li malah merasa sedikit gugup. Four Mounted Bandit akan dilucuti dari gelarnya hari ini. Su Zimo tersenyum dengan niat membunuh yang kuat. Dentang, dentang. Blood Quencher berdering dan suara benturan logam bergema di semua tempat. Meraung ke langit, Su Zimo melangkah maju dan mengayunkan pedang besar itu, menyelimuti Cai Li dan Hu Meng di busurnya. Dengan aura yang sangat deras, tidak mungkin dia menyerupai seseorang yang terluka. Dentang, dentang. Blood Quencher bertabrakan dengan tombak dan pedang tembaga saat bunga api terbang sementara pekikan yang memekakkan telinga bergema, itu jelas meskipun guntur bergemuruh. Cai Li dan Hu Meng bergidik dan terhuyung mundur setengah langkah. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua dipaksa mundur sejak dimulainya pertempuran. Lagi. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Dengan keras, jurang raksasa terbentuk di tanah saat lempengan batu di kedua sisi terlempar. Membuat busur di udara, berkas darah dari Blood Quencher meningkat dan turun ke atas kedua kepala mereka. Tanpa tempat untuk lari, Cai Li dan Hu Meng hanya bisa berhadapan langsung lagi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Keduanya mundur sekali lagi dengan ekspresi pucat. Tiba-tiba, lapisan ketakutan menyelimuti hati Cai Li dan Hu Meng. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu terlalu hebat. Jumlah pembudidaya yang berkumpul meningkat dan faksi utama kota Suantian juga disiagakan. Penerus Sekte Boneka dan Sekte Seribu Bangau tiba, menyaksikan medan perang yang tragis di jalan panjang dengan sedikit ekspresi. Sisi timur kota Suantian. Seorang pria berjubah mewah berdiri di depan sebuah rumah besar. Tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke langit dengan tatapan menyipit, matanya jernih, menyerupai kaca. Kakak senior Pei. Seorang pembudidaya Glass Palace melaju di tengah hujan. Sesampainya di depan pria berjubah mewah itu, dia menyapa dengan menangkupkan tangan. Four Mounted Bandit telah kembali dan ada pertempuran besar-besaran di jalan yang panjang. Kemenangan belum diputuskan untuk saat ini. Pria berjubah mewah itu bingung dan matanya linglung, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah saat dia berbalik perlahan, mengerutkan kening ke arah pembudidaya istana kaca.
Bimbang. Iya, petik 2. Penggarap istana kaca mengangguk. Langtan dari Four Mounted Bandit langsung ditembak mati oleh Tsushimo. Orang itu memiliki senjata roh sempurna yang dimilikinya dan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Petik 2. Setelah itu, 4 orang datang dan membantu Tsushimo di medan perang. Hingga saat ini, hasilnya belum jelas. Tsushimo bertarung dengan 2 pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian, Chai Li dan Humeng, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Petik 2. 5 dari mereka berhasil selamat dari serangan massal dari 1000 orang putus asa sampai sekarang. Dan dia bahkan bertahan melawan 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Menarik, menarik. Petik 2. Pria berjubah mewah itu menundukkan kepalanya dan menatap jari-jarinya yang panjang dan ramping sambil bergumam. Sesaat kemudian, matanya bersinar seolah-olah dia memutuskan tentang sesuatu, tiba-tiba berkata, suruh beberapa pria menemaniku untuk melihat-lihat. Petik 2. Dimengerti. Pada saat yang sama, di sebuah istana di sisi barat kota. Seorang kultivator sekte bumi jahat melangkah dengan cepat dan berlutut di depan kultivator berjubah darah, melaporkan dengan kepala menunduk, ahli waris iblis, 4 bandit berkuda telah menderita banyak korban dalam pertempuran di jalan panjang. Tsushimo belum mati dan pertempuran masih berkecamuk dengan hasil yang belum diputuskan. Petik 2. Tiba-tiba, kultivator berjubah hitam membuka matanya dengan aura jahat sesaat yang meledak darinya saat dia bertanya dengan tatapan menyempit, dia berhasil bertahan sampai sekarang. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan mencengkeram tulang tombak di depannya sebelum berkata dengan dingin, ayo kita lihat. Petik 2. Pertarungan di jalan panjang telah membuat khawatir seluruh kota Suantian. Bab 376, Murka Guntur. Awan gelap terjalin dengan kilatan petir sesekali, melesat di langit seperti ular sanca listrik. Dunia berkedip sesekali dengan kilatan terang dan gelap. Bayangan memenuhi jalan yang panjang. Pertempuran berlanjut tanpa henti dan tragis. Semua pembudidaya dari kedua faksi sudah berada pada batas kekuatan mereka. Ji Chengtian dan 3 lainnya dipenuhi dengan luka-luka. Sementara formasi segitiga masih bertahan, itu tidak akan bertahan lebih lama. Di sisi lain medan perang, Tsushimo semakin ganas semakin lama pertarungan berlangsung. Dia berhasil bertahan sampai sekarang berkat garis keturunannya yang kuat dan fisiknya yang menakutkan, malah menekan Chai Li dan Humeng. Situasinya masih bimbang. Sisi medan perang manapun yang menang lebih dulu akan memengaruhi hasil dari seluruh situasi. Bagi Tsushimo, mudah jika dia ingin memenangkan pertarungan ini. Dia memiliki kartu truf terakhir. Bentuk iblis. Setelah mengambil bentuk iblisnya, 2 pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian sebelum dia pasti akan mati. Namun, jika dia melakukan itu, dia tidak hanya akan menjadi target massal dan menghadapi kesulitan besar untuk maju di medan perang kuno. Bahkan jika dia kembali ke Tianhuang daratan, dia harus menjalani kehidupan yang tercela. Bahkan Ethereal Peak tidak ingin mempertahankan anomali seperti dia. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Tsushimo tidak ingin mengambil pilihan itu. Sebagai pemimpin dari 4 bandit berkuda, Chai Li juga menyadari keadaan dan menyatakan dengan lantang, faksi yang mengawasi di luar sana. Selama Anda bersedia membantu kami membunuh mereka berlima, kami bersumpah bahwa kami akan membantu kalian dalam pertarungan reruntuhan sekte kolam eliksir. Petik 2. Betul sekali. Humeng juga berteriak, kami akan sangat berterima kasih kepada para kultivator yang ada di pihak kami. Jika ada yang berhasil membunuh Tsushimo, aku akan menawarkan eliksir pembuka meridian sebagai ucapan terima kasih. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, keributan terjadi. Awalnya, faksi dan pembudidaya hanya ada di sini untuk menonton pertunjukan. Namun kini, beberapa dari mereka tergoda. Lihat, Pei Chunyu dari Glass Palace telah tiba dengan anak buahnya. Petik 2. Sana, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, Sue Yang, telah tiba juga. Petik 2. Pengumpulan beberapa faksi teratas di jalan panjang kota Suantian menambahkan lapisan kompleksitas tambahan pada situasi ini. Mata Tsushimo bersinar seperti pembunuh ketika dia merasakan keributan di sekitarnya. Dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Jika tidak, ada kemungkinan besar bahwa mereka berlima akan berakhir sebagai persembahan korban untuk pertengkaran di antara golongan atas. Selain mengambil bentuk iblisnya, metode lain apa yang dia miliki yang dapat membunuh 2 pembudidaya Yayasan 7 Meridian secepat mungkin? Tsushimo berpikir dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, petir tebal mendarat di jalan panjang, membuka lubang besar hangus yang berkedip-kedip oleh petir. Ini adalah kekuatan alam semesta yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Gemuruh guntur baru terdengar sesaat kemudian di tepi cakrawala. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Tsushimo.
Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dan lempengan batu di bawah kakinya meledak, menembakkan kerikil kemana-mana. Rebound yang sangat besar menyebabkan dia melayang ke udara. Memegang Blood Quencher tinggi-tinggi dengan kedua tangannya, dia menyalurkan sutra mental dari Void Thunder manual dan darahnya bergemuruh dengan gemuruh guntur, membentuk harmoni dengan guntur di langit. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara guntur semakin keras dan datang dari tepi cakrawala dengan cara yang menakutkan, seolah-olah ribuan kereta sedang melaju melintasi cakrawala. Meretih. Di langit kota Suantian, kilat tak berujung berkedip dan terjalin. Dalam sekejap mata, itu menyerupai lautan petir yang bersinar dengan cahaya surgawi. Di hadapan lautan petir itu, lompatan Suzimo menarik pandangan semua orang. Pada saat itu, dia berada di tengah lautan petir dengan aura yang deras, menyerupai satu-satunya dewa sejati di alam semesta yang tak tertandingi. Jepret. Petir biru tebal turun dan menghantam Blood Quencher. Petir melingkar di sekitar bilah merah mengerikan itu seperti ular kecil yang tak terhitung jumlahnya memanjat dengan cara yang menakutkan. Ambil tebasanku. Teriakan Suzimo seperti guntur yang menggelegar di mana-mana. Disuguhi petir, Suzimo mengayunkan Blood Quencher yang bersinar terang dengan petir dan turun dari langit, meliputi Caili dan Humeng. Tebasan tunggal itu memiliki kekuatan alam semesta dan kekuatan guntur yang menghantam sangat mengerikan. Bahkan sebelum pedang itu tiba, Caili dan Humeng sudah ketakutan. Bagaimana bisa ada manusia yang bertahan melawan tebasan itu? Itu jelas-jelas amukan guntur. Ah! Tanpa tempat untuk lari, Humeng hanya bisa berteriak. Dia menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan memuntahkan seteguk darah di mata wajah di tombak tembaga miliknya. Mata wajah bersinar dengan dua sinar darah dan tubuhnya bersinar dengan pancaran suci. Sambil menggertakkan giginya, Humeng mengangkat tombak tembaga dan menyambut Blood Quencher yang datang. Ledakan. Senjata-senjata itu bertabrakan dengan keras seolah-olah seluruh dunia berguncang untuk saat yang singkat itu. Humeng tampaknya menjadi lebih pendek saat retakan raksasa muncul di bawah kakinya. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergetar dan dia dibungkus dengan kekuatan petir. Memuntahkan seteguk darah dengan mata redup, dia dikirim terbang. Tombak tembaga juga dipukul mundur oleh Blood Quencher dan menghantam dada Humeng dengan keras. Suara retak tulang bisa terdengar. Seorang pembudidaya Yayasan 7 Meridian terluka. Tidak hanya itu, momentum Blood Quencher terus berlanjut dan terus menebas pedang Caili. Dentang. Ekspresi Caili berubah saat telapak tangannya retak dan berdarah, kehilangan cengkeraman pada pedangnya. Mendorong tumitnya, Caili mundur 100 kaki jauhnya. Wajahnya pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dari 27 penggarap pembentukan Yayasan Meridian, satu terluka parah di tanah dan yang lainnya mundur karena kekalahan. Betapa menakutkannya kekuatan tebasan itu. Pei Chunyu dari Glass Palace dan Sue yang dari Malevolent Earth Sect tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan itu dan murid mereka berkontraksi dengan sedikit keterkejutan. Jika mereka adalah penerima dari tebasan itu, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Para pembudidaya lainnya tercengang dan tersentak. Caili tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Jika Humeng tidak mempertahankan serangan pertama, organnya akan robek karena tebasan itu. Tanpa berbalik, dia lari keluar kota. Matanya bersinar dengan kebencian yang tak terbatas saat dia berteriak, Suzimo, suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Caili sangat yakin bahwa dia bisa keluar dari kota Suantian. Berkat tebasan Suzimo, jarak di antara mereka bertambah dan tidak mungkin Suzimo bisa menyusulnya karena mereka berdua berada di ujung jalan. Hahaha. Tiba-tiba, Suzimo tertawa. Caili merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia berbalik secara naluriah dan cahaya dingin yang menyilaukan mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam cahaya itu, dia melihat sosok berdiri jauh dengan Blood Quencher menggali lumpur di sampingnya. Sosok itu memegang busur raksasa berwarna bulan dan baru saja meletakkannya. Suara Suzimo terdengar. Suatu hari nanti, aku sudah memberitahumu, 4 bandit terpasang akan dilucuti dari gelarnya hari ini. Petik 2. Uff, uff, uff. Anak panah menembus daging dan darah melintas. Tubuh Caili tertusuk 10 anak panah dan dia roboh di ujung jalan yang panjang, tak bernyawa dan mati. Pada saat yang sama, Suzimo menyingkirkan busur penyembunyian bulan dan tiba di samping Humeng dengan Blood Quencher miliknya. Terbaring di lumpur, Humeng masih batuk darah yang terbawa air hujan, tatapannya tersebar. Melihat ke bawah, mata Suzimo terasa dingin. Saat berikutnya, sinar pedang menyala. Sebuah kepala besar berguling-guling di tanah. 4 bandit gunung dimakamkan di kota Suantian. Bab 377, terkenal.
Hasil pertempuran telah melampaui harapan semua orang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 3 Mounted Bandit yang telah kembali ke kota sudah mati dengan darah mereka mengotori jalan yang panjang. Bahkan ada 27 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian di antara mereka. Tebasan guntur terakhir itu adalah pembuka mata bagi banyak pembudidaya karena mereka merasakan kejutan yang tak tertandingi baik secara visual maupun mental. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok di jalan panjang itu, memegang pedang dan berlumuran darah. Ekspresi mereka rumit, beberapa terkejut, beberapa takut, beberapa kagum dan beberapa dalam pengawasan. Seketika, semua orang menyadari bahwa mulai hari ini dan seterusnya, pasti akan ada tempat untuk pria ini di kota Suantian. Dia sekarang terkenal setelah satu pertarungan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh murid-murid dari eliksir yang sekte. Tang Yu awalnya menunggu waktu yang telah diatur sebelumnya untuk menyerang para pembudidaya di bawah pengawasannya dan menyelamatkan kelompok Su Zimo. Namun, tidak ada yang menyangka situasinya berubah sepenuhnya dalam sekejap mata. Kedua Mounted Bandit sudah mati. Ini. Terlepas dari pengalaman dan ketenangannya, Paman Liang tertegun. Seorang pembudidaya pembentukan Yayasan 5 Meridian telah membunuh 2 pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian di tempat mereka adalah 2 alam budidaya penuh di atasnya. Ini bukan pertama kalinya Paman Liang menemukan bakat teladan seperti itu. Namun, orang-orang seperti itu sangat langka dan biasanya berasal dari faksi teratas di daratan Tianhuang. Apa latar belakang Su Zimo? Dia bahkan tidak membawa lencana sekte jadi dia jelas bukan murid warisan dari sekte super. Selain itu, tidak ada jejak teknik yang diwarisi dari sekte super dan faksi teratas dari Su Zimo. Untuk sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha, masing-masing dari mereka memiliki teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka sendiri yang harus digunakan murid mereka dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan demikian, mereka mudah dikenali. Namun, kemampuan Su Zimo. Sementara sepasang sayap rohnya luar biasa dan formasi pedangnya menakjubkan, tidak satupun dari mereka adalah kunci mengapa dia bisa membunuh pembudidaya di atas levelnya. Alasan mengapa orang itu bisa membunuh melebihi levelnya sepenuhnya karena fisik menakutkan yang menyerupai binatang buas berdarah murni. Di daratan Tianhuang, tidak banyak sekte yang mengkhususkan diri dalam temper tubuh di antara sekte abadi, Buddha, dan iblis. Glass Palace adalah salah satunya tetapi jelas bahwa pria ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mungkinkah ada sekte tersembunyi atau master tertutup selain dari faksi teratas yang bisa merawat teladan yang begitu menakutkan? Namun, mengapa teknik kultivasi yang dapat membangun fisik seperti itu tidak diketahui? Untuk pertama kalinya, Paman Liang merasa tidak bisa melihat Su Zimo lagi. Saat itu, pandangan tegas melintas di mata Tang Yu saat dia melambai dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Eliksir Yang, dengarkan. Ikuti aku dan bunuh yang selamat dari 4 Mounted Bandit. Jangan biarkan siapapun hidup. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Tang Yu adalah orang pertama yang memanggil pedang terbangnya dan menyerang ke medan perang. Paman Liang tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mengikuti. 1000 pembudidaya eliksir yang sekte aneh di belakang menyerbu ke depan juga, menyerbu menuju putus asa yang tersisa. Meskipun para putus asa tidak takut mati, kematian Chai Li dan Hu Meng masih merupakan pukulan besar bagi mental mereka. Ditambah dengan pertempuran intens yang baru saja mereka lalui, mereka benar-benar kelelahan. Serangan para pembudidaya yang kuat dari eliksir yang sekte menelan mereka sepenuhnya. Beberapa dari orang-orang yang putus asa itu mogok dan menjerit saat berlari keluar kota. Namun, mereka nyaris tidak mengambil beberapa langkah ketika mereka terbunuh di tempat. Satu sisi terluka parah dan aus sementara sisi lainnya dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan, jelas siapa yang lebih kuat. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Dengan kematian 2 pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian, sekte eliksir yang tidak lagi memiliki reservasi. Di jalan yang panjang, Ji Chengtian, sedikit gemuk dan Si Jian pingsan duduk di tanah, tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menarik luka di tubuh mereka dan mereka bertiga tersentak kesakitan. Namun, mereka terus tertawa tanpa henti. Dengan dukungan Xiaoning, Leng Rou berhasil berdiri tegak. Pada saat itu, ada senyuman langka di wajahnya yang sangat menawan. Kita selamat. Si Jian menggaruk kepalanya dan menatap Ji Chengtian dan sedikit gemuk, tersenyum bodoh karena tidak percaya. Betul sekali. Ji Chengtian menghela nafas panjang dan meratap, kami selamat. Perasaan hidup sungguh luar biasa. Sedikit lemak di kutub dan berseri-seri dengan cerah. Ketika mereka kembali ke kota Suantian, mereka berempat sudah mengesampingkan semua pikiran untuk bertahan hidup. Sekarang mereka merayakan kegembiraan selamat dari bencana, setiap nafas terasa diberkati yang tak tertandingi.
Setelah pertempuran ini, persahabatan antara mereka berempat berubah drastis. Ini adalah persahabatan yang ditempa melalui hidup dan mati dan pembaptisan darah, itu sangat berharga di dunia kultivasi. Melihat adegan ini, Su Zimo tersenyum tipis dan perasaan hangat melonjak ke dalam hatinya, bertahan untuk waktu yang lama. Tanpa disadari, hujan deras sudah berhenti. Badai datang dan pergi dengan cepat. Awan gelap menghilang dan sinar matahari tumpah ke jalan panjang dan 5 wajah mereka, bersinar dengan kehidupan. Bukan hanya Su Zimo, mulai hari ini, 4 lainnya akan menjadi terkenal di seluruh kota Suantian juga. Saat Sekte Eliksir yang mengambil tindakan, faksi lain bergabung dengan tergesa-gesa juga. Sekte Seribu Bangau, Sekte Boneka dan beberapa pembudidaya dari faksi yang berbeda semuanya menginginkan sepotong kue. Tiba-tiba, seorang kultivator berjubah hitam berjalan perlahan. Memegang tombak tulang yang memiliki jejak darah samar, dia sangat menakutkan. Dia tiba sebelum Su Zimo dan berdiri diam. Tindakan kultivator berjubah hitam menarik banyak tatapan mata. Itu dia, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Petik 2. Apa yang dia mau? Saya tidak tahu. Dia sepertinya tidak ramah. Petik 2. Ji Chengtian dan yang lainnya tidak lagi tersenyum, terlihat muram. Mereka bisa merasakan aura yang kuat dan berbahaya datang dari kultivator berjubah hitam. Pria ini sangat kuat. Faktanya, sebuah pemikiran terlintas di benak mereka, bahkan jika mereka berada pada kondisi puncak dan bergabung, mereka bukan tandingan orang ini. Kultivator berjubah hitam memelototi Su Zimo sejenak tanpa mengatakan apapun. Su Zimo tanpa ekspresi. Baik sekali. Petik 2. Kultivator berjubah hitam itu mengangguk dan menyatakan dengan bangga, saya Sue Yang, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Anda sangat baik. Aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan Malevolent Earth Sect dan jadilah pengawal pribadi saya. Petik 2. Ji Chengtian dan yang lainnya tercengang. Salah satu dari 7 sekte iblis, Sekte Bumi Jahat. Ini adalah salah satu faksi teratas dari daratan Tianhuang, tapi itu adalah sekte iblis dan berbeda dari dao mereka. Selanjutnya, pewaris iblis dari Sekte Tanah Jahat ini sombong dan memerintah dalam nadanya. Dia bahkan memiliki sikap merendahkan yang benar-benar tidak menyenangkan. Ji Chengtian dan yang lainnya memandang Su Zimo dengan gugup. Mengingat pemahaman mereka tentang Su Zimo, ada kemungkinan besar bahwa yang terakhir akan menolak pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Namun, mengingat temperamen dan metode ahli waris iblis, dia pasti akan berubah menjadi pembunuh dan menyerang Su Zimo begitu dia ditolak. Setelah pertempuran sengit itu, Su Zimo sekarang berada pada kondisi terlemahnya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan ahli waris iblis dari Sekte Bumi Jahat? Apakah dia akan menemui malapetaka lain setelah selamat dari pertempuran hidup dan mati? Cukup benar. Su Zimo menyeringai. Apa Sekte Bumi berbahaya? Saya belum pernah mendengar tentang kalian. Juga, pewaris jahat dari Sekte Bumi Jahat. Apa-apaan ini? Apa hebatnya dirimu? Petik 2. Semua pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Sebenarnya, Su Zimo tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Saat itu, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat mati di tangannya. Di Sekte Iblis, setiap ranah budidaya hanya dapat memiliki satu ahli waris iblis. Oleh karena itu, jika Su Zimo tidak membunuh pewaris iblis Sekte Tanah Jahat sebelumnya, Sue yang ini tidak akan bisa mendapatkan posisinya saat ini. Bab 378, Membunuh Niat. Ekspresi Sue yang langsung menjadi gelap. Tatapannya menyempit dan tulang tombak di tangannya bergetar seperti itu hidup, mengeluarkan aura jahat yang menggetarkan hati seseorang. Tiba-tiba, tawa kecil datang tidak jauh. Sue Yang, kamu sangat luar biasa. Petik 2. Seorang pria berjubah mewah melangkah mendekat. Dia memiliki fitur yang cantik dan rambut hitamnya diikat tanpa ujung yang longgar. Dengan mata yang jernih, dia sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi Sue yang tidak berubah ketika dia melihat pria itu, tapi ada sedikit kehati-hatian di matanya. Istana Kaca. Saya pikir itu adalah murid warisan dari Istana Kaca, Pei Chunyu. Petik 2. Jadi, itu dia. Dikatakan bahwa dia berada di puncak pembentukan Yayasan 7 Meridian dan selangkah lagi dari menerobos ke 8 Meridian. Dia hanya menunggu untuk mendapatkan Meridian Unlocking Elixir dari reruntuhan Elixir Pulsek. Petik 2. Kerumunan itu berdiskusi. Sesampainya di samping Su Zimo, Pei Chunyu menunjuk ke arah Su Zimo dengan anggukan dan senyuman ramah sebelum beralih ke Sue Yang. Sue Yang, kamu akan melawan Glass Palace jika kamu mempersulit rekan Taois Su. Fufu. Petik 2. Sue yang tertawa dingin dan bertanya, sejak kapan ini berhubungan dengan Glass Palace? Jika dia berhubungan dengan kalian, apakah kamu akan membiarkan 4 bandit berkuda untuk menyerangnya dan hanya muncul sekarang? Petik 2.
Tidak peduli apa, kamu dari Sekte Iblis dan kami dari Sekte Abadi. Jalan yang kita tempuh berbeda untuk memulai. Petik 2. Pei Chunyu menjawab dengan dingin, Sue Yang, jangan sia-siakan usahamu. Rekan Taoisu jelas benar dan pasti tidak akan berhubungan dengan kalian dari Sekte Iblis. Petik 2. Dalam sekejap mata, kedua kultivator teratas kota Suantian ini bertengkar karena Susimo. Setelah menjadi terkenal melalui pertempuran itu, kedua faksi ini sekarang mencoba mengikat Susimo. Petik 2. Betul sekali. Potensi pria ini tidak dapat diremehkan karena dia mampu membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Siapapun yang berhasil membawanya pasti akan berguna untuknya di masa depan. Petik 2. Mengingat anugerah pria ini, bahkan ada kesempatan baginya untuk meninggalkan medan perang kuno bersama Pei Chunyu dan bergabung dengan Glass Palace. Petik 2. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo dengan iri. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Su Zimo tiba-tiba berkata, kalian berdua bisa pergi sekarang. Tidak perlu membuang-buang napas di sini, saya tidak akan bergabung di kedua sisi. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, atmosfer menjadi membeku. Obrolan yang awalnya berisik pun memudar. Tatapan semua orang tertuju pada Su Zimo, beberapa kaget, beberapa terkejut, beberapa bingung. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang orang lain akan setuju untuk langsung melakukannya. Namun, pria ini telah menolak undangan dari dua faksi teratas tepat di depan semua orang. Selanjutnya, nada suara Su Zimo sangat tidak sopan dengan sedikit iritasi dan jijik. Bukankah pria ini terlalu sombong? Fufu, dia berpikir bahwa dia bisa memerintah tertinggi di kota hanya karena dia membunuh dua penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Orang ini jelas memiliki keinginan mati. Saya ingin melihat apa yang terjadi padanya sekarang karena dia telah menyinggung dua faksi teratas. Petik 2. Kenyataannya, di antara kerumunan, Ji Chengtian dan yang lainnya mungkin satu-satunya yang bisa memahami pikiran Su Zimo. Pertama, dia memiliki kesepakatan dengan eliksir yang sek. Kedua, baik itu Malevolent Earth Sect atau Glass Palace, keduanya hanya ingin merekrut Su Zimo tanpa memberikan imbalan apapun. Pada saat ini, para pembudidaya eliksir yang sekte masih mencoba yang terbaik untuk memusnahkan para penyintas dari 4 bandit gunung. Namun, kedua faksi ini ingin mengikat Su Zimo tanpa kehilangan sumber daya sama sekali. Yang terpenting, Ji Chengtian dan yang lainnya tidak dapat merasakan sedikit pun ketulusan dari Pei Chunyu dan Sue Yang. Meskipun Pei Chunyu sopan, ada arogansi yang merendahkan dalam nadanya. Pria ini memandang rendah Su Zimo dari lubuk hatinya. Daripada undangan, itu lebih seperti dia melakukan amal. Jika Ji Chengtian dan yang lainnya bisa merasakannya, Su Zimo memahaminya dengan lebih baik. Itulah mengapa dia menolaknya tanpa berpikir dua kali. Fufu, hahaha. Tiba-tiba, Sue yang tertawa terbahak-bahak dan memandang Pei Chunyu dengan nada mengejek, berkata dengan nada biasa, sepertinya itu hanya renungan sepihak di pihakmu. Menarik. Petik 2. Pandangan gelap melintas di mata Pei Chunyu. Balasan Su Zimo mirip dengan tidak menghormatinya di depan semua orang. Apa status dan posisinya mengingat fakta bahwa dia adalah murid warisan Glass Palace. Ditambah dengan ejekan Sue Yang, niat membunuh Pei Chunyu melonjak. Mempertahankan senyumnya, dia bertanya lagi dengan lembut, rekan Taoisu, aku tidak mendengarmu dengan benar. Bisakah Anda mengulanginya sendiri? Petik 2. Meskipun Pei Chunyu tersenyum dan nadanya lembut, Ji Chengtian dan yang lainnya merasa menggigil di punggung mereka. Dengan kata lain, yang dia maksud adalah dia akan memberi Su Zimo kesempatan lagi. Jika Su Zimo tidak menghargai kesempatan itu, Pei Chunyu akan membunuhnya. Pria ini memiliki hak dan kekuatan untuk melakukannya. Ji Chengtian dan yang lainnya khawatir dan hanya bisa berharap bahwa Su Zimo akan menahan sementara alih-alih menyinggung dua faksi teratas karena marah. Semua orang merasa bahwa Su Zimo tidak akan menjadi tandingan Pei Chunyu bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, apalagi sekarang ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya setelah melalui pertempuran yang sangat besar dan penuh dengan luka. Sebagai murid warisan dari salah satu sekte abadi, Glass Palace, Pei Chunyu bukanlah seseorang yang berada di level yang sama dengan 4 bandit terpasang. Ji Chengtian dan yang lainnya memandang Su Zimo dengan gugup. Tiba-tiba, Su Zimo tersenyum. Kamu tidak mendengarku, izinkan saya menyederhanakan banyak hal dan mengulanginya sekali lagi. Petik 2. Setelah sedikit jeda, Su Zimo membuka mulutnya dan meludahkan dua kata yang mengejutkan dunia. Enyah. Saat dia mengatakan itu, sekelilingnya menjadi sunyi senyap. Banyak pembudidaya melihat sosok berlumuran darah dengan mulut ternganga dan ekspresi terkejut saat satu kata memenuhi pikiran mereka, gila. Untuk beberapa alasan, Ji Chengtian dan yang lainnya malah merasa lega. Ini adalah Su Zimo yang sebenarnya.
Ini bukanlah seseorang yang akan tunduk pada ketidakadilan. Seperti yang Suzimo katakan di masa lalu, saya berkultivasi agar berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam. Saya berkultivasi karena saya percaya pada mata ganti mata. Petik 2. Niat membunuh yang dipicu Pei Chunyu secara alami tidak bisa bersembunyi dari persepsi roh Suzimo. Karena itu masalahnya, tidak mungkin Suzimo akan baik kepada pria ini. Satu-satunya alasan mengapa Suzimo berani menantang Pei Chunyu adalah karena wujud iblisnya. Ini adalah kartu truf yang tidak akan dia gunakan kecuali dia tidak punya pilihan lain. Jika tidak, Suzimo akan menyerang lebih dulu pada saat niat membunuh Pei Chunyu dipicu alih-alih membuang-buang waktu mengatakan begitu banyak kepada yang terakhir. Pei Chunyu tertegun sejenak. Jelas, dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu dari Suzimo. Atau lebih tepatnya, dia tidak menyangka Suzimo akan berani bereaksi seperti itu. Fufufufu. Pei Chunyu tertawa dalam, ada suara logam dalam suaranya yang sangat menusuk. Sesaat kemudian, dia menyingkirkan senyumnya dan telapak tangannya yang semula berada di belakang punggungnya terkulai ke bawah. Itu diselimuti dengan pancaran seperti giok yang berkilau dan kristal. Saya mengagumi potensi besar Anda. Namun, matanya berubah dingin saat dia mengubah topik. Karena kamu tidak bisa digunakan olehku, aku harus menghancurkanmu. Bab 379, Kehilangan Rahasia. Orang ini di bawah perlindungan saya. Saat semua orang mengira bahwa kematian Suzimo pasti, sebuah suara terdengar dari sisinya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak jauh, seberkas pedang melesat. Di atasnya ada seorang pria tampan dengan mata yang menyerupai lukisan, Tang Yu dari eliksir yang sekte yang suka berdandan seperti seorang pria. Ketika perhatian semua orang terfokus pada Tang Yu, kilatan kabur melintas di mata Pei Chunyu saat dia mencengkeram tinjunya tiba-tiba dan menyerang. Pukulan itu ditujukan ke dada Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat. 5 lampu roh bersinar di permukaan tinjunya dan itu meledak seperti matahari yang terik yang memiliki pancaran menyilaukan. 5 pola roh, itu adalah senjata roh yang sempurna. Pei Chunyu mengenakan sarung tangan kelas sempurna di tangannya yang setipis sayap jangkrik dan hampir transparan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyalurkan energi roh ke dalamnya, sarung tangan itu akan sangat sulit dideteksi. Itu pukulan yang mematikan. Awas! Ekspresi Tang Yu berubah saat dia berteriak. Pei Chunyu dan Suzimo begitu dekat sehingga mereka bisa saling menjangkau hanya dengan mengulurkan tangan. Tang Yu hampir bisa membayangkan adegan lubang berdarah dikeluarkan dari dada Suzimo. Pukulan itu benar-benar tanpa peringatan, seperti serangan diam-diam, dan secepat kilat. Tidak ada yang bisa bereaksi. Selain Suzimo. Tidak heran mengapa Pei Chunyu adalah murid warisan Glass Palace dan penggarap pendirian yayasan tingkat atas. Waktunya untuk menyerang bisa dibilang sempurna. Penampilan Tang Yu telah mengalihkan perhatian Suzimo. Momen gangguan singkat itu adalah waktu yang dibutuhkan Pei Chunyu untuk menyerang. Jika bukan karena persepsi rohnya, Suzimo pasti sudah mati karena pukulan itu. Namun, terlepas dari persepsi rohnya, Suzimo masih selangkah lebih lambat dan tidak bisa mengeluarkan Blood Quencher untuk bertahan. Sebaliknya, dia hanya bisa menerima serangan langsung dengan tinjunya yang telanjang. Mata Tang Yu meredup saat melihat itu. Meskipun Suzimo berhasil bereaksi, hasilnya tidak akan banyak berubah. Pertama-tama, ranah budidaya Pei Chunyu 2 tingkat di atas Suzimo. Selanjutnya, teknik tempur tubuh istana kaca terkenal melalui Tian Huang daratan. Pei Chunyu hanya bisa lebih kuat dari Suzimo, tidak diragukan lagi. Lebih penting lagi, sarung tangan Pei Chunyu adalah senjata roh yang sempurna dan Suzimo menggunakan tangan kosongnya. Bagi Tang Yu, hampir bisa dipastikan bahwa Suzimo akan dipukul sampai mati dalam pertukaran ini. Jika dia beruntung dan berhasil bertahan, lengannya akan lumpuh dan itu akan mengurangi kekuatan tempurnya, mengakhiri jalur kultivasinya pada saat ini. Bang! Tinju mereka bertabrakan dengan pukulan kekalahan. Kecemerlangan pada senjata roh yang sempurna lenyap. Pei Chunyu tidak bergerak. Tubuh Suzimo bergidik dan dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum berhenti. Secara naluriah, dia berada dalam posisi Plov Heaven Stride untuk setiap langkahnya dan menggeser pusat gravitasinya, mengukir 3 jejak kaki yang dalam di tanah, mengguncang bumi. Tinju Suzimo dimutilasi dengan parah, memperlihatkan tulang-tulang di dalamnya. Namun, itu bukanlah tulang putih, tapi tulang merah darah. Semua orang menyaksikan dengan mulut ternganga saat bola mata mereka hampir keluar tak percaya. Dia tidak mati. Lengannya juga tidak lumpuh. Tinjunya hanya berdarah dan luka ringan. Bagaimana mungkin? Bahkan senjata roh tingkat tinggi akan hancur berkeping-keping melawan pukulan itu, namun, bagaimana mungkin tubuh telanjang Suzimo? Semua pembudidaya benar-benar tercengang.
Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak satupun dari mereka akan percaya apa yang baru saja terjadi. Pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, Sue Yang, sedikit mengernyit saat dia melihat tangan kanan Su Zimo dengan serius. Pupil Pei Chunyu mengerut saat dia menarik tangannya tanpa jejak dan meletakkannya di belakang punggungnya. Hehe, petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa terbahak-bahak saat dia melihat tangan yang ditarik Pei Chunyu. Selain dia, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi tepat pada saat bentrokan. Meskipun fisik Su Zimo kuat, pasti tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan senjata roh yang sempurna. Pada saat itu, bahkan jika dia mengambil bentuk iblis, kekuatan Su Zimo hanya akan meningkat satu level dan dia tidak akan bisa bertahan melawan senjata roh yang sempurna. Itu seperti ketika seorang anak berubah menjadi dewasa dan kekuatannya meningkat berlipat-lipat. Namun, tubuhnya tidak akan mampu menahan ketajaman pedang. Tapi, ada bagian tubuh Su Zimo yang sangat spesial. Tangan kanannya. Tangan kanannya tertutup daging di permukaan. Namun, daging membungkus telapak tulang darah yang asalnya tidak diketahui yang tidak bisa dihancurkan, bahkan ketajaman Blood Quencher tidak bisa memutuskannya. Selama pertukaran itu, kekuatan Pei Chunyu berada di atas angin dan dia berhasil menjatuhkan Su Zimo 3 langkah ke belakang. Namun kenyataannya, Su Zimo tidak menerima terlalu banyak kerusakan dan hanya mengalami luka daging. Adapun Pei Chunyu, dia menderita kehilangan rahasia dan rasa sakit yang tak tertahankan. Tidak ada yang menyadari bahwa tangan Pei Chunyu yang ditarik bergetar di balik jubahnya. Perasaan meninju papan baja bukanlah perasaan yang menyenangkan. Dalam waktu singkat, Tang Yu sudah tiba dan turun di antara mereka berdua dengan Paman Liang di belakangnya. Rekan Taois Su, apakah kamu baik-baik saja? Tang Yu bingung dan memandang Su Zimo di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan nada ragu-ragu. Tidak apa-apa, petik 2. Su Zimo mengangguk. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Yu mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya dan berbisik, jangan memaksakan diri. Apakah Anda terluka secara internal? Ambil ramuan ini dan stabilkan luka Anda terlebih dahulu. Petik 2. Su Zimo tersenyum dengan tenang dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Pei Chunyu, apa yang kamu maksud dengan itu? Tang Yu berbalik dan bertanya dengan tatapan tajam, aku sudah mengatakan bahwa dia di bawah perlindungan Sekte Eliksir Yang, namun kamu menyerangnya. Fufu. Petik 2. Pei Chunyu mendengus pelan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, aku hanya ingin tahu melihat bagaimana fellow Daois Su memiliki fisik yang kuat dan kekuatan tempur jarak dekat yang luar biasa. Itu hanya pertarungan belaka. Mengapa Anda begitu cemas, rekan Taois Tang Yu? Petik 2. Berdebat. Tang Yu mencibir. Pukulan itu jelas untuk merenggut nyawa Su Zimo. Sebelumnya, dia dimarahi dan dipermalukan oleh Su Zimo. Sekarang dia telah mengambil kerugian rahasia lagi, tidak mungkin Pei Chunyu menyerah, dia masih akan mencari lebih banyak kesempatan untuk membunuh Su Zimo di sini. Orang di depannya, Tang Yu, tidak perlu ditakuti. Namun, sedikit kehati-hatian muncul di mata Pei Chunyu ketika dia melihat pria tua di belakang Tang Yu. Menarik napas dalam-dalam, Pei Chunyu menghela napas dalam-dalam. Sekarang Sekte Eliksir yang terlibat, tidak mungkin dia bisa membunuh Su Zimo hari ini. Selanjutnya, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat sedang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Ini bukan waktu yang tepat untuk terlibat dalam konflik dengan Sekte Eliksir Yang. Jika tidak, Malevolent Earth Sect mungkin akan memperoleh keuntungan dari ketidaksepakatan mereka. Pada pemikiran itu, Pei Chunyu menangkupkan tinjunya ke arah Tang Yu dan menatap Su Zimo dalam-dalam sebelum berkata dengan senyuman palsu, rekan Taois, jalan masih panjang. Pasti akan ada kesempatan lain bagi kita untuk berdebat di masa depan. Petik 2. Pei Chunyu menekankan pada kata, spar. Sambil tersenyum tipis, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan mencabut nyawa anjingmu saat kita berdebat. Hahaha. Pei Chunyu menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, aku akan menunggu. Dengan itu, dia menjentikkan jubahnya dan berbalik untuk pergi bersama dengan para pembudidaya istana kaca lainnya. Di sisi lain, Sue yang mengikutinya. Dalam sekejap mata, dua faksi teratas di kota Suantian menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Tanpa sadar, mereka berempat sudah bersimbah keringat dingin. Bab 380, Sekte Kolam Eliksir. Di jalan yang panjang, para putus asa yang tersisa melarikan diri ke segala arah, tidak bisa melawan, mereka bukan lagi ancaman. Beruntung juga Tang Yu telah kembali. Jika tidak, pertempuran berdarah lain pasti akan pecah jika Su Zimo mengambil bentuk iblis dan konsekuensinya tidak terbayangkan setelah semuanya lepas kendali.
Tang Yu mengeluarkan beberapa eliksir dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Ji Chengtian dan yang lainnya. Mereka berempat tidak menolak. Meskipun mereka juga memiliki ramuan penyembuh di tas penyimpanan mereka, efeknya pasti tidak sebanding dengan yang dari Sekte Eliksir Yang. Ketika giliran Su Zimo, dia hanya melirik dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, memilih untuk tidak mengambilnya. Apa yang salah? Tang Yu bertanya dengan bingung, luka-lukamu tidak kecil dan ramuan ini akan sangat membantu pemulihanmu. Jangan khawatir, ramuan dari Sekte Eliksir yang pasti yang terbaik di daratan Tianhuang. Petik 2. Tang Yu tidak salah, ramuan yang dia keluarkan semuanya berkualitas baik di kelas superior. Namun, Su Zimo berpegang teguh pada prinsip sejak dia mulai berkultivasi, dia hanya akan mengkonsumsi ramuan tingkat sempurna. Alasannya adalah karena ramuan tingkat sempurna memiliki efek obat murni tanpa kotoran. Su Zimo tidak akan tergoda oleh ramuan tingkat tertinggi, apalagi yang di tingkat superior. Dia tersenyum dan menolak dengan sopan tanpa menjelaskan. Sementara Su Zimo tampak terluka parah dalam pertempuran dengan lebih dari 30 luka dan darah menutupi dirinya dari kepala sampai kaki, pada kenyataannya, fondasinya tidak terluka. Organnya baik-baik saja seperti tendon dan tulangnya. Hanya dalam waktu singkat, luka Su Zimo sudah mulai sembuh dan sudah berhenti mengeluarkan darah. Mengingat kemampuan regenerasinya yang menakutkan, dia bisa pulih hanya dalam beberapa hari. Kota Xuantian dapat dibagi menjadi 4 distrik umum. Sisi timur kota ditempati oleh Glass Palace, barat oleh Malevolent Earth Sect dan selatan oleh Doktrin Sesat. Para pembudidaya di sisi utara lebih berantakan. Awalnya, Four Mounted Bandit adalah yang terkuat selain dari Eliksir Yang Sect dan Tousan Cran Sect. Namun, Four Mounted Bandit sudah mati dan sebagian besar putus asa terkubur di jalanan dengan hanya minoritas yang berhasil melarikan diri dari kota Xuantian. Kelelahan, terluka, dan dipenuhi dengan bau darah. Kemungkinan besar para penjahat itu tidak akan bisa bertahan satu malam pun di luar sebelum mereka dimangsa seluruhnya oleh berbagai binatang buas dan makhluk hidup purba di luar sana. Dengan 4 bandit terpasang pergi, sisi utara kota sekarang dikendalikan oleh Sekte Eliksir Yang dan Sekte Seribu Bangau. Sebelum pertempuran berdarah di jalan panjang, Tang Yu sudah sangat menghargai Su Zimo dan memiliki kesepakatan dengannya untuk berurusan dengan 4 bandit berkuda. Pada saat itu, kesepakatan ini terkesan fanatik dan tidak rasional. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa Sekte Eliksir Yang telah mendapat manfaat besar. Mereka berhasil merekrut seseorang seperti Su Zimo yang kuat dan memiliki potensi menakutkan tanpa kehilangan banyak sumber daya. Selanjutnya, Four Mounted Bandit dihancurkan, itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. 10 hari kemudian, utara kota, balai pertemuan Sekte Eliksir Yang. Sekarang, Ji Chengtian dan yang lainnya hampir sembuh dan Su Zimo telah pulih sepenuhnya beberapa hari yang lalu. Kelompok 6 Su Zimo, Tang Yu, Paman Liang dan seorang kultivator dari balai pertempuran Sekte Eliksir Yang, Yan Jun, berkumpul. Semuanya, alasan kenapa aku mengumpulkan kalian di sini adalah untuk mendiskusikan informasi tentang reruntuhan kuno. Petik 2. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam, karena saya telah meminta bantuan Anda, saya akan membocorkan semua yang saya tahu tanpa menyembunyikan rahasia apapun. Petik 2. Kelompok Su Zimo mengangguk, mereka semua bisa merasakan ketulusan Tang Yu. Selama periode waktu ini, Sekte Eliksir Yang menyediakan sejumlah besar ramuan berkualitas tinggi untuk membantu Ji Chengtian dan yang lainnya dengan pemulihan mereka. Sebenarnya, reruntuhan ini terkait dengan sekte besar di zaman kuno bernama Eliksir Pulsek. Petik 2. Jelas bahwa sekte itu ada hubungannya dengan penyempurnaan obat mujarab melalui namanya saja. Memang, Tang Yu melanjutkan, Sekte Eliksir Pul sangat terkenal di zaman kuno dan merupakan sekte penyempurnaan obat mujarab terkemuka di Tianhuang Daratan. Master pendiri dari Sekte Eliksir Yang kami adalah Master pemurnian eliksir di Sekte Eliksir Pul. Petik 2. Kelompok Su Zimo merasakan jantung mereka berdetak kencang ketika mendengar itu. Jika Master pemurnian eliksir dari Sekte Eliksir Pul dapat membuat Sekte Eliksir yang ternyata menjadi salah satu dari 4 kelompok tidak ortodoks daratan Tianhuang, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Sekte Eliksir Pul di masa lalu. Reruntuhan Sekte Eliksir Pul luar biasa. Petik 2. Tang Yu berkata dengan ekspresi muram, tidak hanya akan ada sejumlah besar ramuan di dalamnya, akan ada juga banyak resep obat mujarab yang telah hilang. Su Zimo mengangguk dalam diam. Banyak hal yang telah hilang dari zaman dahulu kala hingga sekarang. Alasan mengapa Meridian Unlocking Elixir sangat berharga adalah karena resepnya sudah lama hilang. Orang hanya bisa membayangkan hasil dari menemukan resep eliksir pembuka meridian di reruntuhan sekte kolam eliksir.
Tentu saja, selain resep obat mujarab, di reruntuhan beberapa sekte, ada juga kemungkinan mendapatkan warisan mereka jika seseorang sangat beruntung. Warisan ini jauh lebih berharga daripada resep eliksir. Namun, kemungkinan hal itu terjadi sangat rendah, kecuali seseorang memiliki token dari eliksir Pulsek dan dapat memperoleh pengakuan sekte itu. Petik 2. Tang Yu terkekeh pahit. Namun, jika resep obat mujarab bisa hilang dari sekte-sekte dari zaman kuno, tidak mungkin token tetap ada. Petik 2. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Secara naluriah, Xiaoning melihat ke arah Su Zimo dengan ekspresi aneh, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Su Zimo menunduk dan pura-pura tidak melihat. Sebenarnya, keduanya memikirkan sesuatu pada saat bersamaan. Tungku eliksir misterius milik Xiaoning. Sejak mereka memasuki medan perang kuno, itu telah memberikan reaksi yang tidak biasa. Itu juga alasan mengapa Su Zimo membawa Xiaoning ke arah ini. Sekarang mereka tahu lebih banyak tentang reruntuhan sekte kolam eliksir, wajar saja jika mereka menghubungkannya dengan tungku eliksir. Namun, ini adalah masalah yang sangat sensitif. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Sekarang ada begitu banyak orang, mereka secara alami akan menarik masalah jika terungkap, bahkan sekte eliksir yang mungkin menjadi ancaman bagi mereka. Xiaoning naif dan langsung mengungkapkan reaksi abnormal tanpa memikirkannya. Namun, Su Zimo tahu tentang bahaya dunia kultivasi dan tidak bertemu dengan tatapan Xiaoning, hanya menggelengkan kepalanya secara halus. Cerdas juga, Xiaoning menarik kembali pandangannya dan tetap diam. Meski begitu, seseorang memperhatikan reaksi Xiaoning. Kultivator Battle Hall berdiri di belakang Tang Yu, Yan Jun, mengangkat alisnya dan tiba-tiba bertanya, sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu tentang warisan sekte ini, rekan Taois Xiaoning. Bukan apa-apa. Petik 2. Xiaoning sedikit panik setelah terungkap. Tang Yu sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, Xiaoning, apakah kamu ingin bertanya apakah ada resep obat mujarab yang dapat memperpanjang umur seseorang di sekte eliksir Pool? Iya itu betul. Petik 2. Xiaoning segera mengangguk. Dengan senyum lembut, Tang Yu berkata dengan lembut, jangan khawatir, pasti ada resep untuk sesuatu seperti itu di sekte eliksir Pool. Namun, kami mungkin tidak bisa mendapatkannya. Sesuatu seperti itu tergantung pada takdir. Petik 2. Oh, petik 2. Xiaoning mengangguk dan menjawab. Setelah gangguan Tang Yu, Yan Jun memandang Xiaoning dengan ekspresi bingung dan tidak melanjutkan, hanya berasumsi bahwa dia terlalu banyak berpikir. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menyapu kepalanya, melirik Tang Yu dengan halus. Pada saat itu, dia menatapnya dalam-dalam. Matanya berkilauan seperti permukaan air dan dia memiliki senyuman palsu. Betapa wanita yang kuat. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Sejak Yan Jun menemukan kelainan Xiaoning, Tang Yu jelas melakukannya juga. Selain itu, jelas bahwa dia telah mengalihkan topik karena niat baik untuk mengalihkan perhatian Yan Jun, membantu Xiaoning. Keduanya saling bertukar pandang dengan pemahaman satu sama lain tanpa memaparkan apapun.